Halo teman-teman, pada mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum, kami akan membahas prinsip kontinuitas. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, yang pertama Kelvin Brian Fedro Katmaer, yang kedua Debbie Novianti, yang ketiga Putri Dwi Kusuma Ningati, dan yang terakhir Zahra Nur Alifia. Pada bagian pendahuluan, pembelajaran ini terdapat prinsip-prinsip berkelanjutan yang dapat diterapkan untuk menciptakan pengalaman belajar yang efektif dan relevan bagi peserta didik. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembelajaran berlangsung secara berkesinambungan, terhubung dengan dunia nyata, dan mengajarkan peserta didik tentang keberlanjutan dan masa depan yang berkelanjutan. Prinsip kontinuitas yang ada dalam pengembangan kurikulum bermakna bahwa perlu adanya kesinambungan materi pada setiap jenis dan satuan jenjang pendidikan, baik itu secara vertikal maupun secara horizontal. Pengalaman belajar yang berkesinambungan secara vertikal dapat dilihat antara satu kelas dengan kelas lainnya, antara satu jenjang pendidikan dengan jenjang lainnya, antara jenjang pendidikan dengan jenis pekerjaan. Misalnya, materi pembelajaran disusun secara berkesinambungan mulai dari jenjang SD, SMP, SMA atau SMK, hingga ke perguruan tinggi. Sedangkan secara horizontal dapat dilihat dari keterkaitan antara bidang studi untuk saling melengkapi. Misalnya, materi bidang studi yang satu memiliki keterkaitannya dengan materi bidang studi yang lain. Implementasi prinsip berkelanjutan. Dalam implementasi prinsip berkelanjutan, dalam pengembangan kurikulum, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah: yang pertama, memastikan bahwa kurikulum mencakup materi yang relevan dengan kebutuhan dan tuntutan zaman. Yang kedua, menggunakan sumber daya secara efisien dalam pengembangan kurikulum. Yang ketiga, mendorong pembelajaran sepanjang hayat dan persiapan siswa untuk menghadapi perubahan di masa depan. Dan yang terakhir, melibatkan semua pemangku kepentingan dalam pengembangan kurikulum. Implementasi prinsip kontinuitas dalam pembelajaran matematika. Misalnya, di kelas 1, peserta didik belajar mengenal bilangan. Di kelas 2, peserta didik belajar penjumlahan dan pengurangan bilangan. Di kelas 3, peserta didik belajar perkalian dan pembagian bilangan. Rumusan prinsip relevansi kurikulum di sekolah. Kesinambungan antara berbagai tingkat sekolah dalam menyusun kurikulum sekolah hendaknya dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, bahan-bahan pelajaran yang diperlukan untuk belajar lebih lanjut pada tingkat sekolah hendaknya sudah diajarkan pada tingkat sekolah yang sebelumnya. Yang kedua, bahan pelajaran yang sudah diajarkan pada tingkat sekolah yang lebih rendah tidak perlu diajarkan lagi pada sekolah yang lebih tinggi. Contohnya, materi operasi matematika dasar menjadi dasar untuk mempelajari materi IPA di SMP, dan materi operasi tersebut sudah tidak diajarkan di tingkat SMP. Rumusan prinsip relevansi kurikulum di salah satu sekolah yaitu berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mendukung pencapaian tersebut, pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan. Pelatihan pembuatan media pembelajaran interaktif. Membuat media pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman dan karakter siswa saat ini memiliki beberapa tujuan penting. Berikut ini adalah beberapa tujuan utama dari perkembangan media pembelajaran yang relevan dengan zaman dan karakter siswa masa kini. Yang pertama,
yaitu relevansi dengan kehidupan sehari-hari. Tujuan pertamanya adalah memastikan bahwa media pembelajaran mencerminkan realitas dan tantangan yang dihadapi siswa dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, siswa lebih mudah mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman pribadi mereka. Selanjutnya, yang kedua adalah mengakomodasi perkembangan teknologi, yaitu dengan memanfaatkan teknologi terkini untuk menciptakan media pembelajaran yang interaktif, menarik, dan sesuai dengan cara siswa berinteraksi dengan informasi di era digital. Yang ketiga, yaitu dengan mengembangkan keterampilan yang relevan. Fokus pada pengembangan keterampilan yang relevan dengan tuntutan masa kini, seperti keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan literasi digital. Baik, selanjutnya, pertemuan dengan orang tua atau wali siswa memiliki peran yang sangat krusial dalam membangun kolaborasi yang positif antara sekolah dengan orang tua untuk mendukung pencapaian siswa tersebut. Dengan melibatkan orang tua secara aktif, menjalin kerjasama yang positif, dan membuka saluran komunikasi yang efektif, pertemuan semacam ini dapat membantu menyesuaikan tuntutan orang tua dengan pencapaian siswa, menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung dan merangsang perkembangan optimal siswa. Selanjutnya, perlombaan olahraga dan seni. Perlombaan olahraga dan seni dapat menjadi sarana yang sangat efektif untuk mengembangkan potensi peserta didik di berbagai aspek. Perlombaan dapat mengintegrasikan pembelajaran dalam konteks yang menyenangkan dan bermakna. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu kami dalam penyelesaian presentasi ini. Apabila ada hal yang ingin dipertanyakan, kami persilahkan kepada teman-teman sekalian untuk bertanya kepada seluruh anggota kelompok kami.